Selamat pagi para petani jamur tiram. Oke, sekarang saya akan memperlihatkan untuk jamur tiram yang seharusnya sudah dipanen. Kapan saatnya kita panen itu? Ya, kalau yang seperti tadi itu masih kecil, bisa saja dipanen ini, bisa saja, cuman tekstur jamurnya belum kembang ya, belum besar-besar. Ya, itu keluar asap, itu spora berbahaya. Itu tolong dijauhkan ya. Pakai masker, ingat saat panen itu pakai masker, terutama pada saat pagi hari. Kalau yang ini sinarnya tembus, perlu dipasang jaring bagian sini. Saat pagi hari sinar matahari itu datangnya dari samping ya, dari arah timur. Ini fungsinya juga untuk meredupkan cahaya yang langsung, seperti pada bagian jamur ini. Yang ini dia sebelum besar dia akan menjadi kering. Ini biasanya akan kering dia karena terkena sinar matahari langsung tadinya. Seperti ini ya, baglongnya terjemur langsung, dia akan cepat kering. Walaupun dalam penyiraman yang maksimal, tapi hasilnya tidak akan maksimal jamurnya. Contoh seperti ini juga. Seperti ini dia akan kering sebelum dia tumbuh. Oke, saya akan memperlihatkan mana yang sudah semestinya dipanen dan mana yang belum. Oke, seperti jamur yang ini sudah kering sekali karena sinar yang tadi, dia terkena sinar matahari langsung ya. Ya. Oke, ini karena pencahayaan dari kamera ya. Kontras dari kameranya seperti ini. Seperti yang di balik ini sudah tertutup ya dengan bambu kayu. Jadi matahari tidak bisa menyinari langsung. Kalau yang ini masih terlihat panas, terkena sinar matahari langsung juga tadinya. Saya tutup dengan menggunakan paranet. Ini biasanya kuning dia kalau telat lagi dikit, ini kuning pada bagian ujungnya. Yang kecil-kecil ini juga sudah tua, sudah mekar. Dia tidak berdasarkan dari besarnya ya, tapi dari ketuaannya. Ya, dilihat dari samping sudah mekar, sudah tidak tengkurup lagi, sudah kembang ya, sudah bisa dipanen walaupun kecil ya.
habis ini kita kerik, habis dipanen. Ini contohnya ya, masih dikerik permukaannya sekitar 1 cm menggunakan garpu atau alat-alat seadanya untuk menghilangkan permukaan yang keras. Yang ini sudah bisa dipanen juga. Yang ini belum ya. Nah, kalau yang seperti ini usianya sudah tua, kelewatan. Ini juga sudah agak mengering dia. Jadi nggak masalah itu ya. Nggak masalah kalau kita panennya terlalu lebih awal. Kalau yang ini terlalu kecil ini. Kalau awal-awal lagi 3 jam nggak masalah ya, atau lagi 6 jam. Kadang sehari itu kita bisa panen sampai 3 kali. Yang paginya belum mekar, mungkin nanti siangnya atau sore atau malam udah mekar, karena mekarnya itu cepat sekali ini. Jamur tiram mekar kayak begitu. Seperti ini. Ini sudah bagus ini. Bisa dipanen juga. Untuk mempermudah bagian baglok bibit bisa ditandai, boleh ditandai dengan spidol ya. Untuk pantauan bagi kalian yang pemula, jangan ikuti yang sudah master. Di sini kita belajar dari awal-awal kita bertanam. Ya, seperti ini. Ini sudah bisa dipanen juga. Nah, karena permukaannya keras, habis panen ini permukaannya lebih baik dicongkel saja 1 cm. Seperti ini contohnya. Ya, kita hilangkan bagian hitam-hitamnya. Kita suburkan seperti kita menanam tomat di tanah itu. Suburkan tanahnya. Kalau ini medianya karena kayu ya, kayunya jangan dikasih keras. Kita suburkan biar jamurnya bisa cepat keluar dan tumbuh lagi, keluar pinhead yang baru. Habis itu kita semprot. Ini saya contohkan hanya 1. Kalau kalian punya 1000, diperlakukan sama ya, 1000 baglok ya, kayak gini. Disemprot biar basahnya itu tidak berlebihan, jangan disiram ya. Ya, biar mekar seperti itu. Kalau yang sebelah kirinya masih kecil. Kalau yang ini juga belum. Ini masih muda. Kalau mau dipanen boleh saja.
karena panen awal tidak akan merugikan juga, walaupun beratnya masih kurang tapi setidaknya nutrisi baglok masih banyak ya, karena semakin besar tumbuh jamur tiram itu nutrisinya akan semakin berkurang. Nah, kalau yang ini sudah ketuaan, karena posisinya saya berdirikan seperti ini. Kalau ditidurkan dia akan seperti melengkung jamurnya, karena berdiri ini dia akan tumbuh ke atas. Saya akan tandai sebelum panen. Ini pantauan untuk pertama kali ya. Kalau kalian mau pantau berapa kali, mana baglok yang masih bagus tumbuhnya berapa kali, kalian bisa pantau. Ini masih kecil tapi sudah tua. Ditaruh di balik seperti ini. Oke, dibalikkan. Kita kerik ya, kita congkel bagian yang keras. Ini contohnya, keras sekali ini permukaannya. Penyiraman itu nanti pada bagian akhir setelah panen ya, supaya jamurnya tidak basah. Kalau jamurnya basah akan lebih cepat bonyok. Memang kadang-kadang petani jamur itu dia melakukan penyiraman lebih awal untuk mendapatkan berat jamur yang lebih ya. Lebih baik di keep kering saja, karena perbandingannya beratnya itu tidak seberapa, namun bisa mengakibatkan jamur lebih cepat bonyok, lebih cepat ya. Jadi kalau pembeli itu dia tahu mana kualitas jamur yang baik, mana yang bertahan lama. Setidaknya kalian bisa menargetkan pelanggan kalian untuk bisa membeli lagi ke sini. Kalau yang jaring-jaring ini dicari ulat. Cari ulat itu. Terus disemprot. Oke, kita tempatkan lagi, kita taruh lagi. Ini hanya contoh-contoh saja ya, di saat kalian bagi pemula, jangan dulu lihat petani jamur yang sudah besar, yang sudah maju, yang sudah lama. Di sini kita bersama-sama untuk belajar tahap-tahapan dari awal bagaimana. Dan sekarang saya akan contohkan untuk jamur-jamur yang akan saya panen di akhir video ini ya. Jamur yang ini sudah bisa dipanen ini. Ini dia agak kering karena atapnya ini menggunakan seng. Sekalipun kita menggunakan seng dengan suhu yang cukup tinggi ya di daerah Denpasar ini. Dan bagian bagloknya itu pada rak juga yang tadi di bagian yang paling atas, jadi tidak seperti yang ini yang pada bagian bawahnya ini masih segar, tapi yang atas tadi itu karena berdekatan dengan sengnya pada atapnya jadi kepanasan ya, kan lebih cepat kering. Lebih baik dipanen lebih awal saja. Kalau yang di dalam ini juga segar, lakukan penyemprotan yang maksimal. Ini usia bagloknya sudah sekitar 3 bulan ya, masih berwarna putih. Itu tandanya nutrisi baglok masih bagus dan akan masih tumbuh lagi. Cuma pengerikannya belum maksimal, ini belum banyak yang saya kerik. Ini contoh-contohnya yang sudah saya panen, yang seperti ini. Sudah mekar, walaupun kecil dia sudah mekar.
Kalau yang ini besar, kalau yang ini kecil, jadi dia tidak berpengaruh dari ukuran, berpengaruh dari usianya, tingkat ketuaannya. Pada ujungnya ini biasanya dia akan menguning jika telat untuk memanen ya. Seperti ini. Karena nutrisinya yang banyak, dia akan lebih cepat besar. Tekstur jamurnya. Ini tumbuhnya masih jarang-jarang ya. Pada bagian satu deret itu ada 3 tumpuk, tapi ini termasuk jarang. Seharusnya ini lebih banyak lagi karena kegiatan saya, kesibukan saya juga banyak, jadi saya kurang fokus untuk mengurus bibit ini. Jadi hasilnya cuma sekian. Jadi kalian bagi yang tahap awal, saya sarankan untuk mencari minimal 1000 ya. Oke, yang seperti ini teksturnya, penampakan jamur yang sudah bisa dipanen. Ada banyak lagi yang akan saya panen, saya akan perlihatkan sekarang. Nanti kalau kalian bisa fokus untuk mengurus bibit jamur ini, lakukanlah pengerikan setelah pemanenan. Pengerikan yang rutin bisa mempercepat pertumbuhan jamur. Jadi setiap hari yang kalian panen itu bisa mencapai kurang lebih 5 kilo ya. Untuk 1000 bibit kalian jual setiap hari. Karena ini saya targetkan di masing-masing daerah itu harga bibit yang berbeda, karena harga jamurnya juga berbeda-beda ya dari masing-masing daerah. Yang ini saya targetkan untuk 3 bulan sudah lebih dari budget awal saya untuk membeli bibit ini. Yang ini sudah bisa dipanen juga, yang ini juga sudah bisa. Sisanya untuk urusan penjualan itu masalah masing-masing ya. Sini saya memperlihatkan tekstur jamur yang seperti apa yang sudah semestinya dipanen. Ini juga bisa dipanen. Dia meninggalkan asap putih, itu berbahaya ya. Ingat pakai masker.
Ini juga udah bisa, kalian mau tinggalkan dulu dipanen nanti malam juga. Ini sudah bisa, sekarang juga bisa, bagus sekali. Kalian tidak rugi panen awal juga seperti saya ini, karena nutrisi jamurnya yang akan tersisa, dia kesempatan untuk tumbuh lagi itu masih lebih banyak. Sedangkan panen jamur yang seperti ini akan lebih bertahan lebih lama dibandingkan kalian panennya telat. Selain merusak atau jamurnya ketuaan, nutrisi jamur pada bibit juga lebih cepat habis. Oke, ini untuk hasilnya hari ini. Ini baru untuk pagi hari saja ya, belum yang nanti. Ini kalian bisa bayangkan. Dan sekarang saya akan memperagakan cara potongnya. Bagian yang kotor itu terkena serbuk kayu, kita bersihkan, lalu ditaruh di plastik seperti ini. Kalau yang ini ketuaan ya, terlalu telat panennya, jadi mengurangi nutrisi baglok bibit tersebut. Namun hasil jamurnya juga terlalu tua. Ini contoh-contohnya ketuaan, dia akan menguning. Oke, jangan lupa subscribe.